Dan langsung saja kita mulai Metro Malam selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, seorang warga yang tinggal di dekat lokasi penemuan jasad bocah yang tewas di dalam kardus diamankan polisi saat melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan. Polisi mengamankan saksi seorang pria yang berada di dalam sebuah rumah kontrakan tak jauh dari TKP yang sempat menjadi target penciuman anjing pelacak yang diterjunkan ke lokasi. Warga sempat berusaha mendekati saksi yang dibawa polisi ke lokasi penemuan jasad korban. Puluhan anggota polisi terpaksa menghalau warga mendekati lokasi kejadian yang sudah dipasang garis polisi. Petugas membawa saksi tersebut untuk dimintai keterangan terkait kasus pembunuhan sadis ini. Hasil otopsi jenazah PNF bocah 9 tahun yang ditemukan tewas dalam kardus di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Minggu dini hari tadi, polisi menemukan bukti terjadinya tindak kekerasan fisik dan seksual terhadap korban. Dihadiri langsung orang tua PNF bocah 9 tahun yang ditemukan tewas dalam kardus di Kalideres Minggu dini hari tadi selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pihak kepolisian menyatakan dari hasil sementara otopsi, di leher korban ditemukan kekerasan benda tumpul hingga menyebabkan korban tidak bisa bernafas. Selain itu, hasil otopsi juga menunjukkan bahwa korban juga mengalami pelecehan seksual. Polisi juga akan mencari pelaku dengan identifikasi air mani yang tertinggal di tubuh korban melalui tes DNA. Sebuah kamera CCTV warga merekam seorang pria pengendara motor membuang kardus di lokasi ditemukannya jenazah PNF, bocah perempuan 9 tahun yang tewas di dalam kardus. Polisi juga terus mengumpulkan sejumlah bukti untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Seekor anjing pelacak diturunkan ke lokasi ditemukannya jenazah PNF, bocah korban pembunuhan dalam kardus untuk menelusuri jejak pelaku pembunuhan. Sejumlah lokasi didatangi anjing pelacak mulai dari sebuah gang sempit yang merupakan lokasi ditemukannya korban. Tidak berapa lama anjing tersebut langsung berlari ke area lahan kosong yang lokasinya tidak begitu jauh dari tempat pembuangan jasad korban. Petugas juga sempat menempel darah korban kepada anjing pelacak untuk memudahkan proses pencarian jejak pelaku. Sementara itu, kamera CCTV yang terpasang di sebuah gudang milik warga merekam seorang pria pengendara motor membawa kardus di lokasi penemuan korban. Dalam rekaman CCTV tersebut, pengendara motor melintas 4 jam sebelum kardus yang berisi jenazah korban ditemukan warga. Warga curiga kardus yang dibawa pengendara motor berisi jenazah korban. Dari situ aja kita ada satu kecurigaan gitu loh. Berarti kan dia menutupi wajah dia gitu. Dan kardus yang dibawa sama si pengendara itu ya sepertinya hampir mirip sekali gitu. Dari warnanya coklat, dari dia bawanya sepertinya dia tergesa-gesa gitu loh Pak. Tewasnya PNF secara mengenaskan mengundang keprihatinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ketua KPAI Asrorun Niam menilai pelaku pembunuhan layak dijatuhi hukuman mati karena tindakan pelaku tergolong keji. KPAI berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk meminta agar kasus ini diusut tuntas terkait dengan pelaku dan juga motif tindak kekejaman yang menghilangkan nyawa dan juga menghilangkan rasa kemanusiaan ini, dan juga unsur-unsur terpenuhi bisa dilakukan pemberatan hingga hukuman mati. KPAI juga berharap agar pemerintah dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warganya, terutama anak-anak, agar kasus serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan, Metro TV. Orang tua PNF bocah perempuan berusia 9 tahun yang ditemukan tewas di dalam kardus menyerahkan kasus pembunuhan putrinya kepada polisi. Ya, sosok PNF memang dikenal teman sekolah dan gurunya sebagai pribadi yang ramah, lincah, dan pintar. Sejumlah kerabat dan tetangga masih mendatangi kediaman PNF, bocah perempuan 9 tahun yang ditemukan tewas di dalam kardus untuk menyampaikan bela sungkawa.
Jenazah PNF telah dimakamkan keluarga pada Minggu pagi di pemakaman Kober, Rawalele, Kalideres, Jakarta Barat. Ibu korban bahkan sempat pingsan saat prosesi pemakaman. Keluarga besar PNF berharap polisi segera menangkap pelaku pembunuhan dan menghukumnya dengan hukuman yang setimpal. Ya, harapan dari kita keluarga, ya khususnya untuk ibu korban ya, dia minta nyawa dibayar nyawa. Tapi kita masih manusia biasa, kita serahkan ke pihak yang berwajib biar diurus tuntas, hukuman yang berjalan yang sebenarnya gitu, yang tepat untuk ganjaran yang seperti setimpal lah gitu buat pelakuan dia seperti itu. Sementara itu menurut Sunarti, Kepala Sekolah SDN Kalideres 05, tempat di mana PNF bersekolah, korban meninggalkan sekolah usai jam sekolah berakhir. Dalam kesehariannya PNF merupakan anak yang ramah, lincah, pintar, serta pemberani. Sosok Putri itu lincah, dia memang penuh tanggung jawab, dia periang, dia ya memang calon murid andalan di Kalideres 05, lincah, ramah, dan memang tanggung jawabnya juga luar biasa walaupun baru kelas 2 gitu. Secara ini dia memang nggak ada masalah Bu ya? Nggak ada masalah apa-apa, di sekolahan pun dia juga termasuk pemberani, dia ketua kelasnya. Kasus pembunuhan PNF kini tengah diusut Polda Metro Jaya dengan mengerahkan kekuatan besar. Sejumlah tim disebar untuk melacak jejak pelaku pembunuhan. Tim Liputan, Metro TV. Jarak rumah orang tua PNF dengan sekolah dasar hanya sekitar 300 meter. Ya, namun jarak sekolah dan rumah korban dengan tempat ditemukannya mayat korban mencapai 5 km jika ditempuh dengan kendaraan bermotor. Rumah orang tua korban dengan sekolah dasar tempat korban belajar hanya berjarak 300 meter di wilayah Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Korban diketahui hilang usai pulang sekolah dan jasadnya ditemukan pada Jumat malam di kampung belakang yang masih berada di Kecamatan Kalideres. Bila ditarik garis, jarak rumah ataupun sekolah ke tempat ditemukannya korban mencapai 2 km. Namun, jika dilihat dari jalan menuju tempat korban ditemukan, mencapai 5 km dengan berkendara. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bersimpati atas tewasnya bocah 9 tahun PNF. Menurut Ahok, kejahatan masih mengancam anak-anak yang tinggal di ibu kota karena kurangnya fasilitas bermain yang layak dan mendapat pantauan ketat. Ahok memastikan ada 60 ruang publik ramah anak yang akan selesai tahun ini dan transportasi umum yang terpantau dengan baik. Kita tahun ini akan menyelesaikan jadi punya 60 kita. Daerah-daerah yang agak menengah ke bawah, tahun depan kita akan tambah 150 lagi, mungkin 2017 bisa 100-an lagi. Ini dengan cara seperti itu, anak-anak seluruh keluarga mainnya di satu lokasi. Jadi kita bisa baca siapa. Makanya kita rasa nyaman, kita mau nggak mau masih pasang CCTV. Aparat masih perbanyak. Makanya kita pengen kepolisian, kita lebih baik kasih uang makan deh. Uang makan, uang operasional, supaya dia punya uang untuk turun 24 jam. Termasuk TNI. Selama ini kita kerjasama cukup baik. Selama tahun-tahun kita udah kerjasama, tapi CCTV kan belum terpasang. Kita lagi dorong gedung-gedung pasang. Kita ingin orang itu merasa jalan di Jakarta ini bebas, merasa aman. Makanya salah satu kita mau dorong apa? Transportasi umum juga. Kita nggak ingin lagi mobil-mobil itu omprengan pakai setoran. Dia bisa pakai sopir cabutan, kenet cabutan. Kita ingin bayar rupiah per kilometer, semua di bawah Transjakarta ada CCTV. Sehingga orang bepergian di Jakarta pun begitu anaknya naik ke dalam bus, dia udah merasa aman. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dari Lumajang, personel Brigade Mobil Polda Jawa Timur diturunkan untuk mengamankan kawasan tambang pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur. Personel Brimob Polda Jawa Timur bersenjata lengkap disiagakan untuk memantau aktivitas di area tambang pasir yang hingga kini masih dipasang garis polisi. Mereka menyisir kawasan pesisir Laut Selatan untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas penambangan pasir. Sebelumnya Pemkab Lumajang sudah menutup seluruh lokasi penambangan pasir. Selain di desa Selok Awar-Hawar, terdapat sejumlah titik penambangan pasir ilegal di Lumajang. Di antaranya pesisir selatan Laut Wotgalih, Tempur Sari, dan desa Selok Anyar.
Kondisi Tosan, aktivis penolak tambang yang menjadi korban pengeroyokan dalam kasus penambangan pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur, kini mulai membaik. Bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lumajang, Bupati As'ad Malik mengunjungi Tosan yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar. As'ad mengaku pihaknya sempat berdialog dengan Tosan yang saat ini kesehatannya sudah membaik dan dalam proses pemulihan infeksi paru-paru serta operasi lambung. As'ad juga menyampaikan saat ini pihaknya tengah melakukan moratorium keberadaan dan izin tambang pasir di kawasan Kabupaten Lumajang. Menurutnya pengawasan terhadap perizinan dan proses penambangan ini perlu dibenahi agar tidak menimbulkan masalah sosial dan ekosistem di wilayah sekitar. Pasca ditangkapnya puluhan orang oleh polisi terkait pembunuhan dan penganiayaan sejumlah masyarakat Selok, Awar besar dan takut. Mereka mengaku diteror dan diintimidasi oleh sejumlah pelaku yang belum tertangkap. Sebagian warga anti tambang di Desa Selok Awar Lumajang, Jawa Timur diselimuti rasa kekhawatiran terjadinya aksi susulan yang dilakukan pendukung Kepala Desa Haryono yang kini telah menjadi tersangka. Apalagi, belum seluruh pelaku penganiayaan dan pembunuhan Tosan dan Salim tertangkap. 23 pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka hanya sebagian kecil dari jumlah massa pro tambang. Warga dan saksi mata utama masih mendapat teror dan intimidasi dari orang-orang yang tak dikenal. Harapan dari warga ya dihukum seberat-beratnya, harus timpal. Kalau dia membunuh, ya jangan sampai keluar. Hukuman sesuai dengan, ini kan kaitannya dengan kasus pembunuhan berencana, ditetapkan dengan sebagai kasus pembunuhan berencana. Warga berharap polisi segera menangkap seluruh pelaku